Sobat Vokasi, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Senang sekali saya Melisa Gandasari bisa menemani kamu semua dalam podcast Kami Vokasi. Untuk kamu semua yang belum tahu atau sedang mencari tahu seputar dunia vokasi, kamu harus menyaksikan podcast Kami Vokasi. Karena hanya di sini kita akan membahas tuntas mengenai sistem pendidikan vokasi. Mulai dari penerimaan, pembelajaran, jurusan, hingga para lulusannya, serta potensi karirnya. Jadi lengkap semuanya bisa disaksikan di podcast Kami Vokasi. Tentunya ditemani juga dengan narasumber-narasumber yang berkualitas, yang berkompeten, dan seru pastinya ya. Jadi tidak akan bosan, kita bisa ngobrol seputar dunia vokasi hanya di podcast ini. Dan bagi kami semua, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti perbincangan kami sampai akhir, karena di setiap penghujung acara akan ada kuis berhadiah menarik. Jadi jangan sampai lupa, bisa diikuti juga di follow akun Instagram kami di @kamivokasi untuk bisa mengetahui perkembangan seputar dunia vokasi. Baik, kita mau ngobrol apa ya di episode kali ini? Kita mau ngobrol mengenai sinergi membangun SMK. Karena seperti yang kita tahu, sudah beberapa tahun belakangan pemerintah terus berupaya agar sistem pendidikan vokasi ini bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya SDM yang unggul dan bisa menjawab tantangan dunia kerja. Maka dari itu, membuat Kementerian Pendidikan lewat Ditjen Vokasinya selalu berusaha membangun SMK sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk selalu membuat program-program yang begitu inovatif dan tentunya butuh dukungan dari banyak pihak, baik eksternal maupun internal. Nah, seperti apa strategi yang dibutuhkan? Lalu bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak? Kita mau ngobrol dengan narasumber saya ya. Hari ini langsung kita sapa nih. Ada Ibu Murni Astuti di sini dan juga Ibu Tri ya. Halo, apa kabar Ibu-Ibu? Boleh dibuka dulu maskernya supaya kelihatan cantiknya ya. Boleh disapa dulu Sobat Vokasi di rumah. Boleh disapa dong Bu, yang rame Bu. Halo. Halo semuanya. Jangan tegang, kita mau ngobrol seru-seruan di sini ya. Ibu Baik. Murni sama Ibu Tri ini juga temenan dekat ya? Ya lumayan sudah berkoordinasi. Dan Baik, karena fungsinya di sini Ibu Murni adalah kepala sekolah ya dari SMKN 2, sedangkan Ibu Tri ini adalah pendampingnya ya. Waduh, jadi sekarang kepala sekolah ada pendampingnya juga ya Bu Tri ya. Jadi memang sudah dibentuk begitu ya dari kementerian, bagaimana di Ditjen Vokasi ini membuat SMKN ini juga nantinya akan dibimbing dan didampingi oleh dari perguruan tinggi begitu ya, sehingga nanti nyambung jalannya jadi mudah begitu ya. Baik, kita mau ngobrol nih ya Sobat Vokasi, ke Ibu Murni dulu boleh ya Bu Murni ya? Iya boleh. Mengenai SMK dulu ya Bu Murni. Iya. Bu Murni ini sebagai bocoran nih Sobat Vokasi juga lulusan SMK dulunya Bu ya. Iya benar. Boleh diceritakan dulu kalau di SMKN 2 nih kejuruannya apa, kekhususannya nih di bidang apa Bu? Ya, di SMK Negeri 2 Jakarta ini bidang keahliannya ada dua, yaitu bidang keahlian IT. Di sini ada RPL dan multimedia, kemudian juga bidang keahlian bisnis manajemen, yaitu ada otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi, dan pemasaran. Seperti itu. Nice. Jadi khususnya di bidang IT dan juga tadi di perkantoran begitu ya. Iya, kemudian. benar. Baik, kalau dulu Bisnis manajemen. Bu Murni SMK-nya apa Bu kejuruannya zaman dulu? Kalau saya dulu tata busana. Oke. Iya. Wait a minute. Who are you? Kalau dilihat keunggulan dari SMK tuh apa sih Bu? Kalau Ibu kan dulu dari dulu boleh cerita kenapa pengen pilih masuk ke SMK, lalu SMK tuh sekarang keunggulannya seperti apa dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya Bu? Iya, SMK ini keunggulannya banyak sekali, luar biasa Mbak. Jadi kalau sekolah di SMK ini karena sudah disiapkan untuk bekerja, meskipun bisa juga melanjutkan wirausaha, di situ karena prakteknya itu 70%, kemudian teorinya 30%, juga makanya ketika lulus SMK itu udah langsung siap kerja. Kemudian di dalamnya itu dari Dirjen Vokasi sendiri sudah banyak memberikan fasilitas-fasilitas, baik seperti contohnya misalnya di sini SMK Pusat Keunggulan di sini disiapkan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh lulusan SMK, baik melalui kerjasama atau link and match dengan Iduka, kemudian dengan perguruan tinggi, kemudian di sini juga selain link and match juga budaya kerja diutamakan. Oh my God! Wow! Kemudian yang utama adalah di sini adanya kita harus ada MOU dengan
industri, namanya kelas industri, di mana di dalamnya untuk kelas industri itu di awalnya setelah melaksanakan MOU, kemudian ada yang namanya sinkronisasi kurikulum. Sinkronisasi kurikulum ini berarti antara SMK dengan industri ini harus dilingkan. Kemudian juga didampingi oleh perguruan tinggi dari Ibu Tri Fajar dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Kemudian setelah itu sinkronisasi, kemudian dalam proses pembelajarannya berbasis project based learning, yang mana pembelajaran berbasis industri di sini ini sekolah harus mengadakan atau mendatangkan yang namanya guru tamu atau dosen tamu, di mana di sini minimal 50 jam dalam satu semester. Banyak juga ya? Iya, karena supaya sinkron. Kemudian juga guru-gurunya pun, guru produktif itu juga wajib magang di industri yang relevan, bukan sehingga hanya pelajarnya, gurunya juga. Gurunya juga, sehingga terupdate kompetensinya. Kemudian juga di situ juga di dalam sekolah sendiri kita harus ada yang namanya teaching factory. Teaching factory itu apa? Teaching factory itu adalah tempat praktek atau laboratorium yang berbasis industri. Jadi di situ teaching factory-nya itu mirip industri kecil lah, tetapi yang ada di sekolah, sehingga benar-benar nanti karena sudah praktek, kemudian sudah link and match kurikulumnya, budaya kerjanya juga, sehingga nanti diharapkan masih ada satu langkah lagi, yaitu adanya uji sertifikasi kompetensi. Yang harus benar-benar siswa itu harus dibekali satu sertifikat lagi selain ijazah yang dari sekolah. Itu sebaiknya ada satu lagi, yaitu sertifikat kompetensi, yang mana biasanya lisensinya itu dari BNSP yang berlambang Garuda. Kemudian setelah itu juga dituntut karena adanya kelas industri, jadi nanti kedepannya lulusannya terserap di industri terkait itu insya Allah mayoritas. Karena apa? Karena semua sudah disinkronkan, kemudian juga pembelajarannya juga sudah berbasis industri, PBL, project based learning, kemudian juga prakteknya juga sudah melalui teaching factory, dan juga PKL. Siswa itu selain praktek di sekolah di teaching factory, tetapi siswa wajib praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri itu selama 6 bulan atau 1 semester. Itu bisa juga diambil di kelas 12, baik mau memilih semester ganjil ataupun genap. Seperti itu, jadi tidak bisa diragukan lagi, intinya lulusan SMK di saat ini adalah luar biasa, benar-benar difasilitasi oleh Dirjen Vokasi sehingga lulusannya benar-benar memang SMK bisa. Baik, waduh berapi-api banget nih ya Bu Murni. Jadi memang bangga betul ya, boleh kita berikan tepuk tangan dong nih untuk Dirjen Vokasi. Mungkin sobat vokasi di rumah juga sudah terngiang, sudah jelas kalau memang ingin cepat bantu orang tua, ingin bisa cepat terserap di dunia kerja nih bisa memilih SMK karena diajarkan betul ya Ibu ya kehidupan kerja tuh seperti apa. Jadi langsung begitu lulus bisa langsung siap kerja begitu. Tapi mungkin ada juga yang lulus dari SMK masih mau lanjut ke perguruan tinggi ya. Nah ini kita mau bahas nih mengenai sinergitasnya karena sudah digabungkan begitu, sekarang ada pendampingnya supaya bisa menjadi pusat keunggulan gitu ya, Center of Excellence. Boleh diceritakan Bu Tri, ini bentuk pendampingan seperti apa nih Bu? Baik, pendampingan dari SMKPK sendiri programnya ada 2 jenis. Itu tergantung dari proposal yang sudah diajukan oleh SMK masing-masing, yaitu yang pertama pengajuan pendanaan dari infrastruktur atau peralatan atau pendanaan digunakan untuk sinkronisasi kurikulum. Jadi ada keterkaitannya dengan program kurikulum yang bersinergi ke perguruan tinggi dan industri. Nah, mungkin nantinya juga ini bisa berlanjut dengan sinkronisasi kurikulum SMKPK. Diharapkan program lainnya yang ada di vokasi yaitu D2 Fast Track bisa terwujud gitu loh. Ini salah satu jembatan atau fasilitas yang diberikan pemerintah kita khususnya vokasi untuk menyikapi program-program lanjutan di perguruan tinggi.
Oke, Seperti itu. baik. Nanti kita mau bahas tuh ya mengenai fast track-nya apa nih yang dicepetin ya. Bisa siap cepat kerja, apalagi nih bisa lebih dicepetin lagi begitu ya, karena memang kebutuhan industri sekarang butuh yang lebih siap, lebih cepat, sekarang memang sudah dibantu begitu ya. Kita bahas lagi Bu Tri. Sebagai pendampingan, ini sejauh apa sih mendampinginya? Tadi sudah dibahas sedikit, tapi boleh diberikan cerita nyatanya tuh seperti apa Bu Tri? Baik, untuk beberapa SMK ada bila dia pendapatnya itu mendapatkan dana pendampingan infrastruktur seperti SMK 2, ini berarti peralatan yang dibutuhkan kita cek gitu apakah kebutuhannya sesuai dengan yang Nanti diinginkan. dibutuhkan. Betul. Oke. Kadang-kadang kan takutnya SMK tersebut tidak mengetahui spesifikasi yang pas buat sekolahnya dan juga industrinya, apakah link and match juga kebutuhannya baik hardware maupun software dibutuhkan tuh biar sama seperti itu. Dan juga kan levelnya juga ada. Kadang-kadang SMK tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk menunjang ke industrinya. Hal itu membuat hard skill dari siswanya berkurang, seperti itu. Kalau menggunakan fasilitas sendiri, siswa kan sangat kurang, dia seadanya. Nah, kita mengharapkan SMK ini bisa terbantu untuk infrastruktur pelaksanaan tadi, peralatan di sekolah itu terpenuhi sesuai dengan industri. Minimal ya teaching factory itu, seperti itu. Dan yang kedua adalah jika pendanaannya berkaitan dengan sinkronisasi kurikulum. Artinya ini dibantu untuk mensinkronisasikan kurikulum apa sih yang tepat dengan jurusan keunggulannya dan industri apa yang tepat buat sekolah tersebut. Ada beberapa sekolah SMK-PK, contohnya di tempat lain di daerah Bandar Lampung seperti itu, dia tidak punya industrinya. Industrinya hanya satu, the only one yang sama gitu ya. Tapi ada industri-industri lainnya yang memiliki korelasi dengan bidang keahlian tersebut. Saya bilang tidak apa-apa, asalkan memang memiliki korelasi dengan job desk pekerjaan dari siswa tersebut nantinya. Jadi keluaran jadi siswa ini dia mau seperti apa, mau jadi apa job desk-nya. Nah, jika di perusahaan tersebut ada, itu nggak apa-apa bagi saya. Jadi ini betul-betul seperti jembatan Betul, gitu ya Bu Tri ya. betul. Siswanya butuhnya seperti apa, Betul. nanti industri butuhnya seperti Betul. apa, ketemu di tengah-tengah pada Iya, akhirnya begitu seperti ya. itu. Oke, karena memang jangan sampai nanti sudah lulus nggak taunya di dunia kerja tidak terpakai ilmunya. Betul. Begitu ya, atau dunia kerja ternyata butuhnya yang seperti ini ternyata tidak dipelajari di sekolahan. Betul. Gitu. Makanya ada satu Mbak, jadi ketika industri tersebut melakukan sinkronisasi, mereka ada sertifikasi untuk siswa agar kompetensinya itu bisa diterima di industri. Jadi rata-rata mereka baik yang SMK kalau ingin ke industri dia dites dulu, dites kompetensinya, kalau dia layak dia akan masuk. Seperti itu. Kalau tidak layak berarti dia tidak bisa masuk, seperti itu. Nanti keunggulannya atau benefitnya adalah si siswa tersebut kalau belum lulus atau apa dia udah langsung bisa kerja. Iya, betul, Itu sih betul, harapannya betul. seperti itu. Kalau mungkin Sobat Vokasi pernah dengar gitu ya, kalau dulu seperti saya kan bukan lulusan SMK, dulu kayaknya kalau ngelamar kerja tuh psikotes biasanya gitu ya, lalu interview dengan usernya. Kalau ini betul-betul sudah pasti pas begitu ya, karena kompetensinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan industri butuhkan saat ini begitu. Waduh, jadi betul-betul bisa menghemat budget, menghemat waktu, efisiensi yang betul-betul bisa tercapai ya Bu Tri dan juga Bu Murni. Baik, Bu Murni boleh cerita dong, ada pengalaman dari siswa Ibu mungkin ya yang setelah adanya pendampingan dari SMK PK ini, seperti apa perubahannya yang terjadi kemudian Bu Murni? Ya, setelah ada pendampingan, terima kasih ya dari Politeknik Media Kreatif, Ibu Tri Fajar sudah berkenan hadir juga di SMK Negeri 2 Jakarta. Bahkan sebelumnya kita melalui link Zoom, kemudian juga kita hadir di Politeknik Media Kreatif. Kemudian Bu Tri Fajar banyak memberikan arahan-arahan, pendampingan berkaitan bagaimana menyusun peta jalan, kemudian bagaimana untuk analisis SWOT-nya, kemudian bagaimana
berharap agar supaya pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana, apakah industri maksudnya kelas industrinya sudah benar-benar ada, dan bahkan alhamdulillah kami memang sudah ada 3 kelas industri di SMK Negeri 2 Jakarta. Selain itu juga bagaimana, apakah guru-guru produktifnya sudah magang atau belum, dan alhamdulillah kami juga sudah ada program-programnya yang mana sudah diberikan pendampingan oleh Ibu Tri Fajar. Kemudian juga untuk kepala sekolah juga harus ada dong pelatihan supaya terupdate. Kemudian juga untuk guru dan kepala sekolah apakah di bidang teknologi, karena zaman sekarang ini ya, zaman now ini tidak boleh ada yang gaptek itu. Jadi teknologinya pun juga diawasi, dan juga sebagai tangan dari Kemendikbud melalui Politeknik Media Kreatif untuk mendampingi atau mengawasi apakah ruang yang digunakan untuk ruang praktek, karena program kalian yang diunggulkan di SMK Negeri 2 Jakarta adalah desain komunikasi visual, maka Bu Tri Fajar juga sudah meninjau apakah labnya nanti sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desain komunikasi visual. Kemudian peralatannya pun juga diperiksa apakah emang sudah sinkron atau sesuai dengan kebutuhan. Bahkan sampai melihat bagaimana perkembangan ke depan, karena nanti ini emang kami mohon juga dari Politeknik Media Kreatif itu selalu mendampingi dari awal sampai akhir, hingga nanti program SMK Pusat Keunggulan ini dari segala segi dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses, juga bisa memberikan motivasi atau mengajak ke SMK sekolah lain yang mana supaya kedepannya bisa bergerak menjadi SMK Pusat Keunggulan. Karena apa? Jadi tadi siswanya bagaimana? Jadi lebih bagus karena ada beberapa pelatihan, misalnya ada pelatihan anti perundungan, pelatihan untuk profil pelajar Pancasila, pokoknya banyak sekali, dan gurunya pun juga banyak dilatih untuk kurikulum paradigma baru implementasi kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Iya. Karena mengacu kepada profil pelajar Pancasila seperti itu, dan link and match dan budaya kerja itu luar biasa SMK Pusat Keunggulan. Ini menarik nih ya Bu Tri, saya jadi teringat ini kan yang kita sedang bahas nih, keunggulan dari SMK ini seputar dunia IT gitu ya. Kita tahu teknologi ini kan cepat sekali berkembang ya, sobat vokasi ya. Handphone aja gantinya begitu cepat. Kalau pengajarnya tidak bisa mengikuti dengan cepat, pasti ketinggalan begitu ya. Ada contoh kasusnya nggak Bu Tri, boleh diceritakan bagaimana pengajar yang tepat, yang terupdate begitu ya, betul-betul bisa nanti membuat si pelajarnya diterima dengan lebih baik di dunia kerja? Baik, jadi salah satunya kita sebagai guru dan tenaga pengajar itu kan diharapkan selalu bisa melakukan perubahan-perubahan dari mulai cara memberikan pembelajarannya, mode pembelajarannya. Sekarang kan tidak bisa yang kita kan sudah 2 tahun terkena COVID ya. Betul. Nah ini sangat-sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam mentransfer knowledge ke siswa. Tidak hanya di sekolah, ini di perguruan tinggi juga sama. Kebetulan sebenarnya ada satu analisa dari penelitian tertentu di luar negeri, selama COVID ini karena pembelajaran secara online ini menurun motivasi belajar siswa. Karena kan distraction, dia di rumah itu distraction. Nah ini kalau misalnya guru dan tenaga pengajarnya tidak cepat tanggap menyikapi hal ini akan terlewatkan materinya atau ilmu yang harus tersampaikan tidak tersampaikan. Nah, jadi diharapkan para guru dan tenaga pendidik bisa berevolusi terhadap tuntutan zaman, baik pemberian materi secara digital, kemudian bagaimana dia menggunakan teknologi-teknologi terupdate yang inovasinya memang disukai oleh siswa dan anak muda, ya, karena mereka bisa akan memotivasi mereka. Betul. Nanti kalau mereka lebih memilih di
di aplikasi lain daripada pembelajaran seperti itu. Makanya di sini lagi sedang digalakan oleh vokasi yaitu modul pembelajaran secara daring ya. Nah, itu yang sedang kita tingkatkan di vokasi. Jadi untuk guru baik sistem, jadi kalau kepala sekolahnya dipakaikan sistem juga. Nah, kemudian guru-gurunya juga digunakan sistem LMS sekolah seperti itu. Di perguruan tinggi juga sama. Bahkan untuk materi-materinya tersebut sudah include di dalamnya agar membantu untuk memantau proses pembelajaran dan bagaimana siswa ini bisa termudahkan ya dalam menerima pengetahuan yang harus kita berikan seperti itu. Baik, waduh, kabar yang luar biasa nih ya bagi sobat vokasi di rumah yang sedang bingung mencari harus melanjutkan pendidikan kemana. Kalau saya sih jadi yang masih mau melanjutkan pendidikan senang sekali nih mendengar kabar seperti ini ya, karena dulu kan kita takut gitu ya kalau lagi mau pilih tempat belajar begitu, bagaimana nih kalau nanti nggak ngikutin perkembangan zaman, bagaimana kalau apalagi saat ini dunia cepat sekali berubah. Begitu ya, kalau tenaga pengajarnya, bagaimana kurikulumnya bisa disesuaikan terus. Sobat vokasi jadi tenang ya, tidak perlu takut, aduh yang udah saya pelajari udah nggak dipakai di dunia kerja, tapi terus terupdate sehingga bisa betul-betul selalu aman begitu keluar kerja, sudah siap kerja di industri pada akhirnya. Oh my God! Wow! Bantuan dari kementerian seperti apa, Bu Murni? Bantuan dari kementerian, Dirjen Vokasi luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak, yang mana dari mulai bantuan untuk labnya supaya kita bisa mendapatkan lab terupdate, juga yang utama dan pertama kalau di SMK Negeri 2 Jakarta diutamakan adalah untuk peralatan itu mayoritas, kemudian juga untuk kurikulum budaya kerja dan link and match tadi ya yang paling jadi makanya itu ada berbagai pelatihan yang luar biasa untuk guru maupun siswa, sehingga ini benar-benar memang kalau saya lihat benar-benar pemerintah terutama Dirjen Vokasi ini benar-benar memperhatikan SMK yang sangat luar biasa supaya masa depan anak-anak kita juga benar-benar nanti benar-benar memang siap kerja dibutuhkan oleh industri. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak, tidak menyangka bahwa sebegitu luar biasanya pemerintah memperhatikan SMK yang mana terkadang kita di sekolah itu sebenarnya sedih dengan kondisi yang kekurangan peralatan dan lain sebagainya. Saya optimis nih bahwa nanti dengan adanya SMK Pusat Keunggulan ini benar-benar baik kepala sekolah, bahkan guru maupun siswanya benar-benar emang keren, terupdate dan emang luar biasa. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi dong untuk Dirjen Vokasi dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih sudah mendukung staf pengajar dan juga siswa kita untuk bisa lebih maju lagi ke depannya ya. Yang menarik nih dari tadi kita tahan-tahan ya untuk Sobat Vokasi, saya mau tanya seputar D2 Fast Track. Putri boleh bantu jelaskan ini apa sebetulnya, Bu? Baik, program D2 Fast Track ini merupakan revitalisasi program kementerian Dirjen Vokasi untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki siswa ke level yang lebih tinggi dan include industri. Jadi di program D2 Fast Track ini dinaungi oleh 3 pilar. Pilar pertama adalah SMK yang akan bekerja sama. Yang kedua adalah dari perguruan tingginya, kemudian yang ketiga adalah industrinya. Nah, dari ketiga pilar tersebut melakukan kolaborasi bersama-sama, menentukan kurikulum bersama untuk program D2 Fast Track. Yang nantinya ketika sudah diimplementasikan, ini siswa SMK yang sudah lulus dia mengikuti jalur D2 Fast Track dan dia akan ke industrinya selama 1 tahun, dia sudah bisa menerima D2 di perguruan tinggi. Karena lebih cepatnya tuh lebih cepat berapa lama sih, Bu? Dia lebih cepat 1 tahun. Jadinya iya. Jadi lebih cepat. Nah, ini dari kelas 3-nya ketika dia di kelas 3 SMK, dia ada industri 6 bulan, nanti di perguruan tinggi dia akan melakukan 6 bulan kembali. Ini untuk memberikan soft skill dan hard skill di tadi budaya kerja di lingkungan industrinya yang keahliannya mereka. Jadi mereka ketika di industri dia punya jam terbang.
Jadi sebenarnya kalau di industri itu yang diperlukan adalah skill, hard skill dan soft skill di dunia kerja itu seperti apa. Jadi nanti dia tidak perlu mengadapt atau memberikan pelatihan kembali untuk siswa tersebut. Nah, ini sangat bagus, Mbak. Kenapa? Karena siswa tersebut sudah pasti diterima di SMK, dari SMK ke industrinya sudah diterima dan di perguruan tingginya sudah diterima. Nah, ini 3 pilar ini harus bersinergi. Nanti mata pelajaran yang diakui baik di industri maupun di perguruan tinggi diakui bersama-sama SKS-nya, dan ini menjadikan mata kuliah ditransfer ke knowledge-nya di RPL kan, seperti itu. Baik. Jadi yang membuat ini lebih cepat bukannya karena jadi lebih tidak serius, tapi karena betul-betul serius, sudah bahkan sangat serius, sedemikian rupa sehingga jadi bisa lebih cepat. Betul, karena ada industrinya sendiri juga mengetahui ini kurikulum seperti apa, dan dia juga menerima. Jadi kita bertiga tuh memang mempunyai komitmen yang besar terhadap pengembangan D2 Fast Track tersebut. Komitmen, makanya ada MOU 3 pilar tersebut. Ada syarat-syaratnya nggak kalau mau ikut D2 Fast Track ini? Baik, yang pertama adalah MOU 3 pilar tersebut. Yang kedua, program kurikulum yang dibangun bersama. Sudah cukup itu 2 saja. Itu aja ya? Oh, sudah itu aja. Saya pikir syaratnya akan tidak. panjang, sulit begitu. Ternyata cukup mudah bagi sobat vokasi yang ingin langsung siap kerja, bisa lebih cepat bekerja, lebih diterima, pasti diterima di dunia industri. Itu salah satu pilihan yang bisa diambil ya, dari mengikuti SMK bisa mengikuti langsung ke D2 Fast Track ini kemudian. Jalur biasa. Jadi nanti ada pilihannya D2 Fast Track. Seperti itu. Baik. Bu Murni, sudah ada berapa siswa kemudian yang sudah ikut ke D2 Fast Track ini? Ada pengalaman seperti apa ketika sudah mengikuti D2 Fast Track ini? Kalau untuk D2 Fast Track ini karena ini baru ya Bu Tri Fajar, jadi kedepannya nanti saya akan motivasi anak-anak yang memang mau segera bekerja, artinya tidak mau berlama-lama kuliah, kemudian karena kan sudah terfasilitasi dari SMK Pusat Keunggulan sendiri, sudah benar-benar syarat dengan industri ya, link and match dengan industri dan budaya kerja, kemudian didampingi juga oleh Politeknik Media Kreatif. Jadi insya Allah ke depan juga yang tadinya mungkin masih ragu karena biaya yang mahal kalau kuliah lama, nanti kita motivasi untuk D2 Fast Track ini. Karena ini menurut saya merupakan terobosan yang luar biasa dari Dirjen Vokasi, bahwa benar-benar memperhatikan siswa-siswi dari SMK itu supaya bisa mengenyam bangku kuliah. Meskipun juga mungkin ada yang memilih supaya menjadi S1 terapan yaitu D4 dan lain sebagainya. Semua akan kita motivasi untuk siswa-siswi kita supaya untuk meraih masa depan yang cemerlang dan untuk benar-benar membangun Indonesia, terutama membangun vokasi. Sehingga mari kita bangun vokasi supaya apa? Supaya SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Semangat sih setiap kali dengar bicara nih selalu semangat ya, semoga semangatnya tertular juga bagi sobat vokasi di rumah. Bu Tri, ada yang mau disampaikan nggak, pesan-pesan juga untuk sobat vokasi di rumah? Baik, pesan saya cukup satu saja, yaitu SMK bukan berarti suatu sekolah yang tidak bagus atau kurang, bahkan saat ini sudah mulai berkembang ke arah yang industrial, jadi lebih banyak pengalaman di bidang industrinya lebih kental. Hal ini bagi sobat-sobat di rumah yang menginginkan lebih banyak praktikal di industri atau best practice-nya bisa ke sekolah SMK. Itu pilihannya. Baik, terima kasih Bu Tri dan juga Bu Murni ya. Sekarang sudah banyak pilihan nih sobat vokasi ya. Bagi yang ingin ke SMK bisa langsung kerja, ada pilihannya. Mau masuk ke SMK lalu lanjut ke Fast Track juga bisa. Tadi seperti Bu Murni sampaikan, mau lanjut dulu sampai D4 bisa, setelah itu baru bekerja juga bisa, tapi yang pasti sudah difasilitasi dengan baik, sudah ada pengajar yang profesional, mendampingi dengan baik, dibantu juga oleh dari Ditjen Vokasi, semoga bisa betul-betul menciptakan SDM yang berkualitas, yang bisa bersaing di nasional dan juga internasional, dan tentunya bisa membantu perekonomian kita pada akhirnya ya. Terima kasih banyak Bu Murni dan juga Bu Tri waktunya dan juga informasinya, semoga tadi jadi informasi yang berguna bagi sobat vokasi di rumah. Dan sekarang kita mau bagi-bagi hadiah nih Bu ya. Dari tadi kita ada semangat, kita mau bagi hadiah juga bagi sobat vokasi di rumah. Semoga sudah menyimak tadi dengan baik.
perbincangan saya dengan Ibu Murni dan juga Ibu Tri, karena bagi yang tahu jawabannya langsung saja kirim DM ke akun Instagram @kamivokasi, karena nanti bisa mendapatkan hadiah menarik. Nanti akan diumumkan di akun Instagram @kamivokasi setelah tayangan ini tayang di YouTube channel Kami Vokasi. Apa nih pertanyaannya ya? Pertanyaannya gampang, sebutkan satu saja keunggulan dari SMK. Tadi saya kasih bocoran yang sebutkan tadi Ibu Murni ya. Tadi Ibu Murni kasih banyak sekali, satu aja sudah cukup. Kirim DM Instagram di @kamivokasi supaya bisa berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Terima kasih sekali lagi Ibu Murni dan juga Ibu Tri waktunya. Kita doakan, dukung bersama ya, semangat terus ya Ibu Murni. Ibu Tri bisa mendampingi pelajar kita. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi sobat vokasi di rumah. Saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan podcast Kami Vokasi berikutnya, dan jangan lupa juga follow akun Instagram kami @kamivokasi untuk bisa mengupdate terus berita-berita seputar dunia vokasi. Kami harus pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Boleh dipakai lagi Bu maskernya?